Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan semua salawat, enggak ada satu pun riwayat yang menyebutkan dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina, enggak ada. Enggak ada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tidak ada semua riwayat, tidak ada. Enggak ada sama sekali. Semua riwayat dalam kitab hadis yang ada Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, enggak ada sayyidina. Nah, maksud Nabi menolak panggilan itu bukan menafikan kata Sayyidina dipanggil kepada Nabi. Karena Nabi pun mengatakan, Umar Sayyidu Qaumi. Umar disebut Sayyid oleh Nabi. Abu Bakar Sayyidu Qaumi. Bahkan Nabi mengatakan pada dirinya, Ana Sayyidu Bani Adam. Saya adalah Sayyid bagi seluruh anak cucu Adam. Anak cucu Adam termasuk saya, Anda, kita. Kalau saya katakan Anda Sayyid kami, maka bahasa Arabnya Sayyidina. Maka kita katakan Sayyidina Muhammad SAW. Anda penghulu kami. Anda contoh teladan kami. Itu biasa. Di Madinah juga mengucapkan saat salawat Muhammad sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Di Mekah demikian. Nyata tidak, menyebut kata Sayyidina kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang dalam ajaran Islam. Ya, bagi umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah lumrah ketika menyebut nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditambah dengan kata Sayyidina di depannya. Hal ini berawal dari suatu pemahaman pada hadis yang menyatakan, Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wa awwalu man yunsaku anhul qabru wa awwalu syafi'in wa awwalu musyafi'in. Saya sayyid anak Adam pada hari kiamat, pertama yang bangkit dari kubur, yang pertama memberikan syafaat, dan orang yang pertama kali diberi hak untuk memberikan syafaat. Kata-kata Sayyidina atau Tuan atau yang mulia seringkali digunakan oleh kaum muslimin baik ketika sholat maupun di luar sholat. Hal itu termasuk amalan yang sangat utama karena merupakan salah satu bentuk penghormatan kepada baginda Rasulullah SAW. Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri dalam kitab Hasyiatul Bajuri juz 1 menyatakan, Al-ula dzikrus sayyidati li'annal afdala sulukul adab. Yang lebih utama adalah mengucapkan sayyid sebelum nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hal yang lebih utama adalah bersopan santun kepada beliau. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wa awwalu man yunsaku anhul qabru wa awwalu syafi'in wa awwalu musyafi'in. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya adalah sayyid atau penghulu anak Adam pada hari kiamat, orang pertama yang bangkit dari kubur, orang yang pertama memberikan syafaat, dan orang yang pertama kali diberi hak untuk memberikan syafaat. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menjadi sayyid di akhirat. Namun bukan berarti Nabi Muhammad SAW menjadi sayyid hanya pada hari kiamat saja. Bahkan beliau, Nabi Muhammad SAW menjadi sayyid manusia di dunia dan akhirat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitab Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus Baina Nadhariyah wa Tatbiq. Kata Sayyidana, ini tidak hanya tertentu untuk Nabi Muhammad SAW di hari kiamat saja, sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang dari beberapa riwayat hadis. Adalah Sayyidana, anak cucu Adam di hari kiamat, tapi Nabi Muhammad SAW menjadi sayyid keturunan Adam di dunia dan akhirat. Hal ini sebagai indikasi dan bukti bahwa Nabi Muhammad SAW memperbolehkan memanggil beliau dengan kalimat Sayyidina, karena memang kenyataannya begitu.
Nabi Muhammad SAW sebagai junjungan kita umat manusia yang harus kita hormati sepanjang masa. Lantas bagaimana dengan persoalan hadis yang menjelaskan larangan mengucapkan sayyidina di dalam sholat? Sebagaimana bunyi hadis la tusayyiduni fis sholah, janganlah kalian mengucapkan sayyidina kepadaku di dalam sholat. Ungkapan ini memang diklaim oleh sebagian golongan sebagai hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka mengatakan bahwa menambah kata sayyidina di depan nama Nabi Muhammad SAW adalah bid'ah dolalah, bid'ah yang tidak baik. Akan tetapi ungkapan ini masih diragukan kebenarannya, sebab secara gramatika bahasa Arab susunan kata-katanya ada yang tidak sinkron, yaitu dalam bahasa Arab tidak dikatakan sada yasidu, akan tetapi sada yasudu, sehingga tidak bisa dikatakan la tusayyiduni. Oleh karenanya, jika ungkapan itu disebut hadis, maka tergolong hadis maudhu, yakni hadis palsu, bukan sabda Nabi. Karena tidak mungkin Nabi Muhammad SAW keliru dalam menyusun kata-kata Arab, sehingga konsekuensinya hadis ini tidak bisa dijadikan dalil untuk melarang mengucapkan sayyidina dalam sholat. Berdasarkan beberapa argumentasi yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa membaca sayyidina ketika sholat ataupun ketika berselawat kepada Nabi Muhammad SAW boleh-boleh saja, bahkan dianjurkan. Hadis ini menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menjadi sayyid di akhirat, namun bukan berarti Nabi Muhammad SAW menjadi sayyid hanya pada hari kiamat saja. Bahkan beliau, Nabi Muhammad SAW menjadi sayyid manusia di dunia dan akhirat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitab Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus Baina Nawariyah wa Tatbiq. Kata Sayyidana ini tidak hanya tertentu untuk Nabi Muhammad SAW di hari kiamat saja, sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang dari beberapa riwayat hadis. Adalah Sayyidana anak cucu Adam di hari kiamat, tapi Nabi Muhammad SAW